Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat izinnya saya bisa membuat video ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Irham MA PDI selaku dosen pengampu materi agama Islam di SDMI, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan fikih ibadah. Baik, langsung saja kita masuk ke ibadah. Secara etimologi, ibadah berasal dari kata bahasa Arab yaitu abida ya'budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah. Kata ibadah menurut terminologi Al-Quran yaitu kegiatan menyembah Allah sebagai maksud dari ciptaannya, manusia dan jin. Seperti ditegaskan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Definisi ibadah antara lain: 1. Ibadah ialah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang digariskan melalui lisan para rasulnya. 2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah ialah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang batin. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah. Islam tidak membatasi ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu saja. Seluruh kehidupan manusia adalah jalan amal dan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas karena Allah demi untuk ridho Allah, serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan olehnya. Islam tidak menganggap ibadah tertentu saja sebagai amal soleh, malah ia meliputi segala kegiatan lainnya. Selanjutnya, tujuan ibadah. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban. Tetapi manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwa. Bentuk-bentuk ibadah antara lain ibadah-ibadah yang berupa perkataan dan ucapan. Ibadah ini semisal membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim, dan doa dan lain-lain. Selanjutnya, ibadah-ibadah yang berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan suatu sifat. Ibadah ini contohnya menolong orang yang berjihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan urusan jenazah. Selanjutnya, ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ibadah semacam ini ialah puasa, yakni menahan diri dari makan, minum, dan dari segala yang merusak puasanya. Selanjutnya, ibadah-ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari suatu pekerjaan. Ibadah ini contohnya ialah i'tikaf, duduk di dalam masjid, menahan diri dari jima dan mubasyarah, menikah, haji dan umroh.
Selanjutnya, ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak, umpamanya membebaskan orang-orang yang berhutang, memanfaatkan kesalahan orang lain, memerdekakan budak untuk kafarat. Selanjutnya, ibadah-ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan, khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin, dari yang diperintahkan kita menghadapinya. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan toharoh. Toharoh adalah suatu bagian di dalam ilmu fikih yang menjadi kajian utama para pakar hukum Islam pada setiap tulisan mereka, karena memang toharoh adalah faktor yang sangat menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang di hadapan Allah. Toharoh adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa adanya toharoh terlebih dahulu, maka ibadah seseorang tersebut tidak diterima di sisi yang kuasa. Dan toharoh pun juga berpengaruh dalam kesehatan seseorang. Kata toharoh berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya bersih atau bersuci. Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat, kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat. Maka dari itu, dalam mempelajari ilmu fikih, hal yang paling utama yang harus kita pelajari adalah masalah toharoh. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, bersuci adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Toharoh memiliki 4 tingkatan. Pertama, menyucikan zahir dari hadas. Kedua, menyucikan anggota tubuh dari kejahatan dan dosa. Ketiga, menyucikan hati dari akhlak tercela. Keempat, menyucikan jiwa dari segala sesuatu selain Allah. Hal yang terakhir inilah toharoh para nabi dan sidikin. Dalam tiap-tiap tingkatan, toharoh adalah separuh dari amal. Dalam setiap tingkatan ada tahalli, pembersihan, dan tahalli, penghiasan. Tahalli adalah separuh dari amal karena separuh yang lainnya bergantung padanya. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan sholat. Berdasarkan ajaran Islam, sholat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan kedudukan sholat dalam Islam sangat besar sekali sehingga tak ada ibadah lain yang mampu menandinginya, di mana hukum melaksanakan sholat adalah wajib bagi setiap muslim. Sholat merupakan instrumen dalam berkomunikasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, rukun Islam yang kedua ini juga merupakan amaliyah ibadah seorang hamba kepada Kholiknya sebagai alat untuk mendekatkan diri. Sholat juga merupakan tiang agama, sehingga seorang yang mendirikan sholat berarti telah membangun pondasi agama. Sebaliknya, seorang yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan dasar-dasar bangunan agama. Agama tidak akan tegak melainkan dengan sholat. Baik, selanjutnya yaitu puasa. Puasa dari segi bahasa berarti menahan dan mencegah dari sesuatu. Dengan kata lain, yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja. Puasa artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah, yaitu berupa makan dan berhubungan dengan suami istri dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Dalam hukum Islam, puasa berarti menahan, berpantang, atau mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi, pengertian puasa menuju sehat secara syar'i adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersubuh dengan istri, dan yang semisalnya sehari penuh dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, selanjutnya zakat. Zakat adalah
Ibadah yang mengandung beberapa multidimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam dimensi ini, manusia dituntut untuk tulus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan. Secara etimologi, kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang, penuh berkah. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab. Diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Yang terakhir saya bahas yaitu haji. Haji adalah salah satu ibadah dalam Islam yang merupakan bagian rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta. Dalam mengerjakan haji, kita menempuh jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah dengan segala kesukaran dan kesulitan dalam perjalanan, berpisah dengan sanak keluarga dengan satu tujuan untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antaranya, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Baik, itulah sedikit banyaknya penjelasan saya seputar fikih ibadah kepada Bapak Irham MA PDI. Kepada teman-teman semuanya, terima kasih banyak telah menonton video saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada salah dalam penulisan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.